penghargaan dari PT Aitra Tangerang. Alhamdulillah, karena mempertahankan itu istilahnya lebih berat daripada kita memperjuangkan, jadi harus dipertahankan. Syukur-syukur lebih ditingkatkan lagi, lebih dari ini penghargaan yang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat YouTuber atau sahabat CAD pada pagi hari ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan nikmat, serta rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Lukman Arifin dari PT Cahaya Agung Dirgayasa. Jabatan saya pelaksana. Pada materi hari ini saya akan membahas tentang atau membagikan informasi tentang safety. Tapi sebelum memulai videonya, saya akan memberikan quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi bermanfaat bagi orang lain. Dan mudah-mudahan pada materi ini bermanfaat bagi sahabat CAD atau sahabat YouTuber yang lain. Materi ini tentang safety atau alat pelindung diri buat perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki HSE. Dan sebelum memulai pada materi, silakan subscribe atau like dan share. Semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki, diberikan nikmat sehat. Dan pada pagi hari ini saya akan membahas tentang HSE ini tidak sendirian, melainkan ada teman saya, Pak Suharja, sebagai safety officer. A few moments later. Welcome back to my channel Cahaya Agung Dirgayasa. Pagi ini saya sama Pak Suharja akan membahas tentang safety atau alat pelindung diri atau dikenal APD. Nah, Pak Jaja sendiri ya di PT Cahaya Agung Dirgayasa bertugas sebagai safety officer, Pak ya. Nah, mungkin pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang safety. Siapa Jaja? Insyaallah. Nah, sebelum memulai pertanyaan-pertanyaan, apabila dari kita berdua ada kesalahan dalam pertanyaan maupun jawaban, ya mohon dimaafkan. Apabila ada kritik dan saran, mohon di komentar di channel ini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Jaja. Apa sih tugas seorang safety officer? Sebelumnya saya perkenalkan lebih dahulu. Nama saya Suharja. Kedudukan saya adalah sebagai safety officer di PT Cahaya Agung Dirgayasa yang bergerak di bidang perpipaan dan konstruksi. Barusan tadi dari Pak Lukman menanyakan pada saya tugas dan fungsi mungkin tugas sebagai safety officer. Saya akan menerangkan mengenai tugas dan fungsi safety officer. Safety officer adalah seorang profesional, khususnya di sini di PT CAD yang kita berperan di PT CAD, seorang profesional di PT CAD yang minimalnya telah mendapatkan pendidikan khusus mengenai safety. Apa itu safety? Safety adalah keselamatan.
keselamatan dalam bekerja. Jadi tugas dan fungsi safety officer adalah bertanggung jawab sepenuhnya Di lingkungan di lingkungan PT CAD khususnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pekerja. Jadi tugas dan fungsinya yang pertama harus memberikan bimbingan teknik masalah keselamatan dan kesehatan kerja kepada staf ataupun kepada para pekerja yang lainnya. Jadi garis besar seperti itu. kalau di CAD sendiri sudah berapa tahun penerapan tentang safety ini? Kebetulan saya kurang lebih menggeluti safety di PT CAD ini kurang lebih 5 tahun kebelakang. Udah 5 tahun. 5 tahun kebelakang ya. Jadi istilahnya sudah banyak pendidikan yang saya ikuti atau pelatihan. Yang pernah saya ikuti pelatihan safety umum di kawasan di istilahnya safety untuk lingkungan di Bandung, terus di Palija Jakarta itu khusus untuk perpipaan, dan di Aetra Jakarta juga itu khusus di perpipaan. Saya pernah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu mengenai safety. Ada kesulitan nggak selama di lapangan atau apa gitu selama ada di Tangerang lah, sekarang kan ada proyek Tangerang, ada kesulitan nggak? Kalau kesulitan sebenarnya tiap pekerjaan pun sebenarnya pasti ada, dikembalikan ke kita yang masing-masing gimana cara mengatasinya. Khusus untuk safety yang saya rasakan kesulitan adalah menerapkan istilahnya disiplin safety kepada para pekerja khususnya. Nah, untuk memecahkan masalah kesulitan itu, kita dasarkan dulu bahwa safety itu berdasar asal dari kita dan untuk kita. Jadi sebelum kita istilahnya pekerja harus ngasih tahu bahwa harus safety, kita yang dulu yang harus safety, Pak. Jadi contoh dari kita dulu dari kita gimana itu safety. Percuma kita ngomong bla 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 bla. Bang. Pekerjaan harus analog sementara kitanya tidak melakukan. Jadi itu percuma. Jadi harus dikasih contoh dulu sama kita. Pandangan safety itu harus dari kita yang dulu. Cara seperti apakah safety officer cara mengidentifikasi tentang kecelakaan di lapangan? Terima kasih. Sebelum saya menjawab masalah identifikasi, jadi sebenarnya safety officer itu harus ada lagi ke bawahnya, Pak, sebagai ujung tombak di lapangan, yaitu safety man. Sementara ya untuk sementara PT CAD masih safety man itu masih istilahnya difungsikan sama staf yang lain, Pak, tetap masih ada kewajiban di lapangan gitu ya. Saya itu tekankan ke staf yang lain termasuk pelaksana dari CAD di lapangan difungsikan. Jadi identifikasi masalah kecelakaan kerja yang namanya safety, Pak, itu hanyalah sekadar perantara, bukan ini menjamin bakal selamat. Pakai helm itu bukan. Yang paling utama adalah kita identifikasi lokasi kerja, terus kerjaan apa yang kita kerjakan, diidentifikasi, diprediksi kecelakaan apa yang akan terjadi dengan pekerjaan ini gitu. Setelah itu otomatis kita tuh misalkan kita ngegali, identifikasi menggali kecelakaan kerja adalah masalah mungkin kaki kena lengsong atau kena alat lainnya. Jadi identifikasi itu bukan berarti kita dengan memakai sepatu pasti aman, itu bukan jaminan. Tapi yang identifikasi yang harus kita lakukan hasil identifikasi adalah kehati-hatian kita dalam bekerja itu. Karena yang namanya sepatu bukan jaminan untuk aman, tapi paling tidak ada istilahnya perantara dari kecelakaan kerja itu. Misalkan karena melingsung karena ke sepatu dulu, otomatis kaki kita enggak begitu parah gitu. Tapi itu tidak diharapkan. Yang kita harapkan adalah kehati-hatian dalam bekerja itu sehingga terhindar dari kecelakaan kerja seperti itu. Identifikasi berarti kita melihat dulu faktor apa yang mungkin terjadi dari pekerjaan itu. Baik, sahabat CAD,
PT Cahaya Agung Dirgaya sendiri bergerak di bidang konstruksi dan paving. Kita kontraktor PDAM, semacam kayak galian-galian di bawah. Nah itu biasanya sering terjadi pada lilitan-lilitan kabel Pak ya. Iya. Nah itu cara mengatasinya gimana tuh Pak kalau bagi Jadi kita sebelum kita melaksanakan pekerjaan dari safety, dari safety untuk dari aturan dari safety yang saya ketahui, kita tuh sebelum bekerja di suatu tempat, di suatu lokasi, kita harus koordinasi ke berbagai instansi Pak. Yang pertama misalkan minimal puskes atau rumah sakit terdekat, itu adalah untuk itu minimal gitu ya. Minimalnya. Yang terdekat pokoknya kita harus ngasih tahu, istilahnya ikut ada kerjasama. Kita seandainya terjadi kecelakaan kerja di saat pekerja kita bekerja, kita bisa langsung istilahnya menanganinya langsung dibawa ke rumah sakit atau puskes yang bersangkutan yang telah kita hubungi. Yang kedua adalah masalah instalasi Pak. Instalasi di sini kan banyak, di dalam tanah tuh banyak gas atau PLN apa-apa. Itu kita misalnya sebelum bekerja, setelah kita tahu bahwa di lokasi itu ada jaringan gas atau PLN, maka sebelum bekerja kita harus menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan. Ditakutkan kalau kita nggak menghubungi pihak bersangkutan di saat kita bekerja terjadi kerusakan tidak disengaja pada kabel PLN atau gas yang mengakibatkan kecelakaan pada pekerja, itu kita pasti berat Pak tanggung jawab kita kalau tidak ada laporan. Yang ketiga yang tidak boleh lupa lagi adalah tim pemadam kebakaran Pak. Itu harus kita laporan ke tim pemadam kebakaran di wilayah terdekat dan lokasi pekerjaan. Seandainya terjadi huru hara, ya semacam tadi ada PLN atau dari gas, dari ada kerusakan mesin yang mengakibatkan kebakaran yang mengakibatkan ke istilah bukan di lokasi kerja kita aja, misalkan barang-barang kita aja yang terbakar sampai ke istilahnya rumah penduduk atau segala macam, misalnya pertolongannya kita kerjasama dengan tim pemadam kebakaran seperti itu. Itu yang diketahui dari saya pada melaksanakan pekerjaan. Ada penerapan khusus nggak ke mandor? Kalau ke mandor sampai saat ini kami walaupun istilahnya tidak tertulis dari pihak safety khusus di PT CAD Pak, kami sudah ada semacam peraturan. Kami sampaikan ke mandor masalah safety nih Pak, masalah safety. Kami tekankan ke mandor karena untuk menekankan ke pekerja itu memang mandor yang kami berperan Pak. Kalau kita yang menekankan, kita istilahnya kadang-kadang pengarahan doang ya. Pengarahan itu. Jadi khusus PT CAD ini, safety PT CAD, saya dengan mandor dan komitmen seandainya di lapangan ada pekerja tidak disiplin terhadap safety-nya, saya kasih tiga catatan Pak. Yang pertama, saya memanggil mandor, menemui orang tersebut dan kasih peringatan dulu, peringatan pertama Pak. Misalkan setelah dikasih peringatan pertama, orang itu termandal, saya kasih teguran yang lebih keras lagi ke pekerja di sepengetahuan mandor dengan ancaman dendaan Pak. Dendaan. Yang ketiga, saya sepakat dengan mandor, andai sampai yang ketiga kalinya si pekerja tersebut tetap memandal, saya asesor dengan mandor bahwa si pekerja itu dikeluarkan dari pekerjaan dan tetap denda yang tadi tetap berlaku. Jadi khusus buat pekerja atau buat mandor, khususnya buat CAD atau yang istilahnya bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu, tolong hindari kecelakaan-kecelakaan yang untuk membahayakan diri kita sendiri. Ya paling tidak kita menjaga diri Pak ya. Yang paling utama kehati-hatian Pak. Kehati-hatian ya. Karena yang namanya safety itu memang yang pertama kelengkapan untuk perantara, hanya perantara doang. Tidak menjamin 100% selamat.
Apakah ada inspeksi khusus dalam pekerjaan baru atau baru dimulai gitu Pak? Iya, kalau sebenarnya Pak, Iya. kalau inspeksi yang lebih menginspeksi pada pekerjaan misalkan PT CAD, saya adalah safety officer PT CAD. Iya. Yang berhak menginspeksi sebenarnya dari pihak yang Terkait. pekerjaan kita, misalkan dari AETA, Iya. pihak AETA pasti inspeksi ke kita itu pasti Yang ada. pihak owner ya. Nah, sistem inspeksi karena supaya tahu keadaan langsung di lapangan aslinya tidak rekayasa, si pihak tersebut datang secara tiba-tiba Pak saat kita melaksanakan kerjaan, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, tapi langsung dia terjun ke lapangan melihat benar-benar nih penerapan safety di lapangan itu. Jadi secara seperti itu Pak kalau inspeksi ini. Ada dokumen khusus nggak dari safety officer di dalamnya Iya. pekerjaan? Iya. Jadi tugas dan tanggung jawab safety officer di saat pekerjaan akan dimulai atau di hari pertama pekerjaan, di saat pekerjaan belum dimulai kita siapkan APD selengkapnya untuk dipakaikan pada pekerja di mulai hari pertama sampai selesai pekerjaan. Yang namanya tadi kalau menyebut apa ada Dokumen. ada karena tiap di awal pekerjaan kami sebagai safety officer berkewajiban memberikan induction Pak. Apa itu induction? Induction adalah kita memberikan pengarahan, pencerahan pada pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Nah di saat induction, safety man juga yang dalam hal ini di CAD masih yang dilibatkan safety man itu masih seperti ada yang lainnya, diharuskan hadir Pak di saat induction untuk menyimak hasil dari induction tersebut, dan di hari berikutnya untuk di hari pekerjaan berikutnya si safety man tersebut menerapkan istilahnya peraturan tersebut ke pekerja di lapangan. Dokumen yang saya tanyakan ada, kami dalam induction ini Pak dicantumkan keterangan-keterangan mengenai peraturan Ya. atau tata tertib supaya pekerja itu sehat dan selamat disantumkan satu persatunya. Misalkan yang paling utama adalah berdoa sebelum bekerja. Itu wajib ya? Wajib. Saya cantumkan dalam lembar induction itu ada lembar induction, dan nanti juga diketahui dan ditetapkan oleh pihak yang memberi pekerjaan kepada kita, dalam hal ini pihak AETA. Misalkan yang tadi berdoa sebelum bekerja itu yang paling utama. Yang kedua, gunakan APD sesuai fungsinya. Sesuai fungsi maksudnya gimana Pak? Sesuai fungsi, kalau helm disimpannya di mana, pakai yang mana? Pasti di kepala. Sepatu di kaki. Tapi kadang-kadang zaman dulu, bukan sekarang, waktu saya masih belum jadi safety officer, kadang menyaksikan banyak yang menggunakan helm, kadang-kadang dipakainya juga dibalik Pak. Wow. Pekerjaan-pekerjaan Kadang-kadang untuk membuang air di galian, dipakai untuk membuang air. Memang itu kesalahan yang sangat fatal sebenarnya. Jadi saya tekankan gunakan APD sesuai fungsinya. Misalkan yang lainnya, jaga kebersihan lingkungan. Maksud jaga kebersihan lingkungan, bentuk sampah apapun bekas pekerjaan kita, misalkan bekas makan, bekas minum pekerjaan, tolong dikumpulkan atau dimasukkan ke tempat tertentu, misalkan ke dalam karung untuk kemudian dibuang ke tempatnya. Jangan asal setelah makan, setelah minum, setelah merokok asal buang aja. Yang lebih penting lagi saya tekankan, jangan merokok saat bekerja. Itu kenapa Bang Asep? Jangan merokok saat bekerja Pak. Bisa aja kejadian kita lagi nyangkul, terus kita otomatis kan tangan kita dua pegang cangkul. Fokus lah Bang. Iya, terus mungkin kita lagi istirahat cangkul, rokok itu kesentuh, jatuh masuk ke kaos kita, ke pakaian kita, kan gitu. Terus kita tidak menutup kemungkinan di dalam garan itu ada jaringan gas yang bocor. Ya benar. Andai kita merokok sampai jatuh ke jaringan gas yang bocor itu otomatis Lebih bahaya ya Bos. lebih bahaya seperti itu. Jadi setiap induction saya tegaskan hal-hal yang sangat penting. Misalkan kita harus etika bekerja, sopan santun dalam bekerja, Itu yang paling penting. Iya. Karena kita sendiri. karena kadang-kadang kita bekerja tuh bukan kita aja. Contohnya modal pekerjaan kita di Lapon itu beberapa kontraktor
di berbagai bidangnya masing-masing kita bekerja. Di etika itulah sopan santun kita dalam bekerja, ya saling hormati lah, jangan saling mengejek atau apalagi kita istilahnya saling menjelekkan gitu. Jadi tetap disiplin bekerja itu dimanapun kita bekerja harus terapkan seperti itu. Tadi Pak Jaja bilang biasanya kalau pekerja itu kan ini kan buat ambil air, ada sanksi khusus nggak dari pekerja itu? Ya kalau itu kan saya udah dengan mandor Pak. Oh udah mandor. Yang tadi saya katakan bahwa ya andainya lalai itu termasuk lalai Pak. Ini termasuk. Kalau kita helm dipergunakan Bukan. fungsi itu sama aja, itu tidak bisa tidak disiplin, makanya tetap peraturannya seperti yang tadi jelaskan, kemandor ada sanksi dan ada teguran seperti itu. Nah, CAD sendiri mendapat penghargaan di tahun 2018 dan 2019 tentang penerapan K3 versi PP Aetra Tangerang. Alhamdulillah jadi terbaik. Nah, ini penghargaan dari PT Aetra Tangerang. Alhamdulillah. Gimana nih pesannya, Pak Jaja? Ya, saya sebagai safety officer sendiri merasa bangga dengan adanya penghargaan kontraktor dengan penerapan K3 terbaik bulan K3 nasional 2019 dan 2018 dari PT Aetra Tangerang. Nah, saya pesankan pada rekan-rekan semua dan pada mandor termasuk para pekerjanya, tolong pertahankan ini. Karena mempertahankan itu istilahnya lebih berat daripada kita memperjuangkan. Pertahankan peringkat ini, semoga CAD mendapatkan penghargaan ini lagi dan mudah-mudahan tambah lebih baik lagi Pak ya. Ada pesan khusus untuk sahabat CAD atau sahabat YouTuber sebelum mengakhiri video ini Pak? Untuk sahabat YouTuber, ya saya untuk sahabat CAD dan kru CAD semuanya dulu, marilah kita dukung safety di PT kita, jadikan safety yang paling utama dan jadikan bahwa safety itu adalah untuk kita semua, untuk keselamatan dan kesehatan kita semua. Khusus dari CAD juga untuk Pak Mandor, dan tolong lebih didisiplinkan lagi kepada pekerjanya di saat kita bekerja masalah safety. Itu pesan yang saya tetap titipkan ke Pak Mandor. Untuk tim YouTuber, andaikan dalam penyampaian bahasan mengenai safety ini masih ada kekurangan dan kejanggalan yang saya sampaikan, tolong demi memperbaiki, demi istilahnya untuk meningkatkan kinerja saya dan PT CAD ke depannya, silahkan menyampaikan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini sangat bermanfaat buat kita semua, dan tunggu part selanjutnya di part 2 dengan Pak Suharja tentang APD. Segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.